Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismayanti, mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia, PG PAUD Tunas 2018. PG PAUD berbagi COVID-19 series, tips bersosialisasi secara online bagi anak usia 3-4 tahun selama di rumah saja. Bersosialisasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Menjalin interaksi dengan orang lain dapat menimbulkan rasa aman dan bahagia. Namun, saat wabah COVID-19, setiap orang harus menjaga jarak atau safe distancing dan safe isolate di rumah, belajar jarak jauh di rumah. Di rumah saja selama wabah infeksi virus corona membuat sosialisasi tatap muka menurun drastis. Situasi seperti ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental seperti rasa kesepian, kebingungan, kebosanan, stres, dan bahkan depresi. Pembatasan sosial selama pandemi menimbulkan kekhawatiran orang tua yang mempunyai anak usia dini 3-4 tahun, karena merupakan masa untuk belajar bersosialisasi ke sekolah, bermain bersama teman-teman, mengenal banyak orang, dan berinteraksi dengan teman sebaya atau orang dewasa. Perkembangan sosial adalah suatu proses kemampuan belajar dari tingkah laku yang ditiru dari dalam keluarganya, serta mengikuti contoh-contoh serupa yang ada di seluruh dunia. Bagaimana kondisi psikososial anak usia dini saat wabah COVID-19 ini? Kondisi psikologis, pikiran, perasaan, dan perilaku anak usia 3-4 tahun. Yang pertama, anak tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, membuat perasaan bingung. Perubahan rutinitas diri sendiri dan keluarga menimbulkan perasaan sedih, cemas, bahkan stres. Menjadi rentan terkena dampak dari stres atau tekanan yang dihadapi orang tua. Bahkan dalam situasi tertentu, anak usia dini mengalami beragam tingkatan kekerasan. Kondisi sosial, hubungan anak usia dini dengan orang-orang di sekitarnya. Dunia anak usia dini berubah, hanya berinteraksi dengan anggota keluarga inti. Tidak bisa bertemu dengan guru, pengasuh, dan teman-temannya di sekolah. Larangan untuk beraktivitas di luar rumah, belajar dan bermain, semua harus dilakukan di dalam rumah. Perubahan yang berlangsung cukup lama dan menjadi situasi normal yang baru. Beberapa contoh perilaku anak selama belajar di rumah. Anak menggunakan gadget setiap hari untuk berkegiatan dan berkomunikasi dengan teman dan guru. Kegiatan belajar mengajar menggunakan aplikasi online Zoom Meeting. Ada beberapa anak yang tidak mau berkomunikasi dengan teman dan guru karena hilangnya rutinitas bertemu teman dan guru secara langsung di sekolah. Dan guru selama belajar dari rumah harus memahami kondisi anak dan keluarga, menjaga komunikasi positif dan adaptif dengan anak dan orang tua, desain ulang pembelajaran online yang ramah anak, dan meningkatkan penggunaan teknologi informasi komputer. Wabah COVID-19 membuat anak usia dini harus bersosialisasi secara online, dan ternyata ini bisa berdampak pada anak yang pemalu. Setelah sudah terbiasa dengan rutinitas sekolah dan bertemu teman-teman, menjalin pertemanan dengan teman sekolah, tiba-tiba harus berubah di rumah saja dan melakukan semua aktivitas di rumah hanya bersama orang yang ada di dalam rumah. Anak mungkin mengalami berbagai emosi seperti takut, kebingungan, kemarahan, kecemasan, dan kebosanan yang dapat mempengaruhi semua aspek perkembangan. Sifat pemalu
dapat menghalangi anak untuk mau bergaul, tidak berani tampil, tidak mau berkenalan dengan teman baru, atau tidak suka berada di tengah keramaian orang banyak. Sifat pemalu juga menyebabkan anak menjadi tidak mandiri. Anak selalu membutuhkan kehadiran orang lain untuk mengatasi rasa malunya yang berlebihan. Yang dilakukan orang tua, memperkenalkan anak pada berbagai situasi sosial untuk melatih mengurangi rasa malu dan canggung sehingga dapat merasa nyaman. Melatih anak untuk meningkatkan kemampuan berbahasanya dan mengingatkan anak akan berbagai kelebihan yang dimilikinya dan selalu beri pujian. Don't memberi label negatif, misalnya anak pemalu, anak cengeng, anak tidak percaya diri. Menertawakan atau mengolok-olok ketika anak menunjukkan sifat pemalunya. Memaksa anak untuk bersosialisasi. Tips yang dapat dilakukan orang tua. Pertama-tama, mendiskusikan tentang wabah COVID-19. Bersedialah berdiskusi. Anak-anak pasti mendengar berita. Lindungi anak bukan dengan menolak menjelaskan atau menutup-nutupi keadaan, melainkan dengan sikap jujur dan terbuka. Sesuaikan penyampaian dengan tingkat pemahaman anak. Bersikap terbuka, dengarkan anak, bersikap jujur, dan mulailah dengan mengajak anak berbicara tentang topik ini. Yang kedua, tetapkan jadwal untuk berkegiatan online. Tetapkan durasi dan waktu kegiatan kurang lebih 20 menit atau lebih lama, terserah pada kita. Lakukan pada jam yang sama setiap harinya agar ada sesuatu yang bisa dinantikan anak. 3. Minta anak memilih jenis kegiatan. Meminta anak memilih berarti membangun rasa percaya dirinya. Jika anak memilih kegiatan yang harus dilakukan di tempat-tempat ramai, inilah kesempatan kita berdiskusi dengannya mengenai situasi yang sedang berlangsung. Keempat, ajak anak untuk mengobrol menggunakan online, video call, Zoom. Biasakan anak mendengar dan melihat wajah teman-temannya. Kelima, membangun komunikasi dengan guru untuk mendapat penguatan. Keenam, perhatikan apa yang dilakukan anak. Hal ini sangat bermanfaat agar anak tetap melakukan PHBS yang harus dilakukan saat pandemi seperti mencuci tangan dan berusaha menjaga jarak. Ketujuh, tetap berpikir positif. Lakukan hal-hal positif agar anak pun tidak stres dengan memberikan pembelajaran di rumah. Dan katakan bahwa ini akan cepat pulih dan akan berakhir. Dengan pikiran positif orang tua akan berpengaruh terhadap pemikiran anak. Beberapa info rujukan layanan psikologis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.